الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وآباء أمهاته ووالديه وذرياته وآل بيته أجمعين الصلاة والسلام عليه وعلى أجمعين. ثم إلى حضرة سيدنا القطب الرباني والقدس مدني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا الكرام وخصوصا حضرة صاحب الكتاب سيد محمد الهداف. ثم إلى حضرة سيد الوالد حبيب عبد القادر بن مختار الله الأندوان رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم وحواشيهم. شيء لله إله لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قوله halaman birai 37 ya. Mengingin. Jadi pas ngepasi pembahasan qul amantu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Qul ngucapo sapa sira. Jadi ini ada percakapan antara sahabat dengan Kanjeng Nabi, kemudian dia minta wasiat, sahabat tersebut diwasiati ngeten. Qul ngucapo sapa sira amantu iman sapa ingsun. Qul ngucapo sapa sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah tsumma istaqim nuli kari-kari istiqomah sapa sira. Tsumma istaqim nuli kari-kari istiqomah sapa sira. Mim rawahu Muslim. Jadi Kanjeng Nabi itu seringkali memberi wasiat atau memberi nasihat kepada para sahabat. Bagaimanapun Kanjeng Nabi itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, mursyid, membimbing bagi semua umat sampai kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah. Tentunya kalau ada orang yang bertanya, beliau juga menjawab. Nah, jadi ada yang minta wasiat ausini ya Rasulullah, jawabin apa lah la taqdob. Ada yang lain dan salah satunya juga ini. Ada Kanjeng Nabi, qul amantu billah. Bilang kalau kamu itu iman kepada Allah. Jadi ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wong iku tidak cukup mengatakan dirinya Islam kalau kalau tidak ada bukti ucapan. Dan ini satu-satunya jalan orang dianggap menjadi muslim karena dia mengucapkan apa la ilaha illallah. Masih ono ngatine kepiye amale kaya apa tapi nek muni la ilaha illallah apa dakhalal jannah. Anu ngoten. Walaupun dia sudah 80 tahun orang ibadah malah nyembah saliyane Gusti Allah, tapi kok doane akhir hayate mengatakan la ilaha illallah atau iman kepada Allah dakhalal jannah. Garansi itu. Garansi yang harus dipercayai. Nah, tadi saya mungkin ada yang sudah lihat status saya. Ono wong, saya sebenarnya respect sama orang ini. Respect sekali sama orang ini. Ulama beliau, tapi saya heran kenapa bisa mengatakan gini. Jadi la ilaha illallah kata dia. Ini wallah alam nanti kita verifikasi, kita harus cari informasi lebih detail kenapa dia mengatakan seperti itu. La ilaha illallah itu bukan berarti tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada. Karena bagaimanapun agamanya Nabi Muhammad itu rodok member Nasrani, member Yahudi. Wah repot ya. Member Nasrani, member Yahudi. Lah kemudian la ilaha illallah itu apa? Persatuan. Persatuan umat, persatuan bangsa. Wah kacau. Kacau ini. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan au bil jawareh. Iman itu harus ada 3 poin. Ucapan juga mengatakan, lisan ngomong la ilaha illallah, tasdiqun bil qalbi, hati membenarkan, yang terakhir amalun bil jawareh, anggota badan melaksanakan, menampilkan bahwasanya kamu itu beriman. Nek kowe ngaku muni la ilaha illallah, berarti kudune salat, kudune poso, kudune
zakat ditambah dengan kepercayaan di dalam hati. Lah iki menafsiri la ilaha illallah dengan mengatakan apa? Artinya bukan la ilaha illallah yang itu artinya persatuan umat. Wah kacau nih. Kacau. Dia bilang gini, logikanya bilang gini. Masa ada orang yang selama hidupnya tidak pernah menyembah Allah, kemudian di akhir ayatnya mengatakan la ilaha illallah masuk surga, tidak masuk akal. Wah, aku mau ditakar dengan akal. Waduh medeni. Saya tidak tahu. Tapi ketika saya bikin status ini, saya mengatakan status gini, kurang lebih kalau memang dia mengatakan seperti itu unsurnya politik, sudahlah nggak usah bawa-bawa agama. Itu maksud saya. Itu sama Habib Muhammad dikasih jempol 3 tadi. Artinya mungkin Allah alam beliau mendukung saya atau mendukung orang ini. Tapi bahaya. Ini iki lho medeni. Aku ya bingung sampai nek ngerti wonge filsafatnya tinggi tuh. Ketot sampean. Tapi juga tahu selama ini saya terpukau sama orang ini. Cuman karena satu masalah ini berbeda pendapat. Mengatakan la ilaha illallah itu persatuan umat. Gak fair kalau ada orang yang selama hidupnya gak pernah sholat, tiba-tiba di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah mlebu swarga. Katanya gak fair. Wah, kacau. Makanya dawuh Kanjeng Nabi wasiatnya qul amantu billah, terusannya apa? Tsumastaqim istiqomah, ora usah mikir-mikir, ora usah menggok kanan, ora usah menggok kiri, ora usah noleh kanan, ora usah noleh kiri, apa meneh balik ning mburi. Tsumastaqim. Mas go on kasarane ngono. Lanjutkan, kalau sudah mengatakan iman, lanjutkan konsekuensinya iman itu apa? Yang kamu bisa itu apa? Minimal yang harus bisa adalah yang wajib. Tsumastaqim. Di sini di bawahnya di bawahnya ada apa? Catatan kaki aijaddid imanaka bi dzikrillah. Selalu perbaharui napa? Imanmu dengan menzikir kepada Allah. Zikir itu biasanya pakai napa? Lisan. Perlu lisan itu mengucapkan lah ilaha illallah anakku menek. Cuk-cuk menek. Kemudian waluzumit ta'ah dan selalu berusaha untuk taat kepada Allah wa tarkil ma'asi dan meninggalkan maksiat. Tapi ini yang dinamakan istiqomah. Show must go on. Konsekuensinya iman itu apa? Taat, meninggalkan maksiat. Jadi maksiat sidik-sidik orang masalah, balik zikir Gusti Allah la ilaha illallah. Ngono lho. Lah kok nek la ilaha illallah diartekno napa? Persatuan. Wah rusak niki. Mosok dikatakan tidak masuk akal. Apa kita tidak senang kalau ada orang yang kafir tiba-tiba di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah. Berarti kan dia tidak selamanya di neraka kan? Bahkan Islamnya yuhaddimu maqablahu minal kufri, menghancurkan semua hal yang pernah dilakukan ketika dia kafir. Dia seneng tambah bolong ning swarga ngono lho rek. Nek punya logika seperti itu kan berarti enggak seneng ning swarga akeh kan gitu. Mana ini agennya setan apa agennya malaikat gitu loh. Wah repot. Hati-hati loh ya. Ini filsafat itu hati-hati. Makanya ada yang mabaina mujizin wa mabainal maniin. Ilmu mantek, ilmu filsafat itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita tengah-tengah ya. Selama untuk memperkuat hujjah dalil-dalil kita berargumentasi sebagaimana ahli sunnah wal jamaah tidak masalah. Mending ngono bahaya ta mboten? Tidak masuk akal 80 tahun gak pernah sholat tiba-tiba muni la ilaha illallah mlebu swarga. Lu jaminane sapa iku mesti jamin? Kanjeng Nabi. Berarti kalau dia ini hadisnya sahih loh. Hadisnya sahih. Mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadisnya sahih. Berarti nek dia mengingkari dengan berdasarkan akalnya, ingkarus sunnah, mengingkari hadis hukumnya napa mur? Yo sampeyan terusno aku mancing tok ya. Aku tak wani ngarani murtad, tapi bahaya. Begitu juga dia tadi mengatakan gini. Saya anggap termasuk di antara kesalahan zallatul alim. Kesalahannya orang alim. Dia ada beberapa poin nggih. Saya sing tak eling-eling iki sing mau pertama soalnya medeni banget tuh, krusial. Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, empat-empatnya itu direbut dengan cara tumpah darah. Tumpah darah. Paham enggak? Penguasaan kekhalifahan setelah Kanjeng
Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Direbut dengan cara tumpah darah. Sampai entang maca SKI saat SKI muni apa? SKI lho iki ora usah kitab-kitab sing Bidayah wan Nihayah atau Tarikhul Hawadits enggak usah. Yang biasa-biasa SKI muni apa? Tumpah darah apa baiat? Baiat. Sayyidina Abu Bakar baiat. Terus Sayyidina Umar atas dasar wasiat, rodok-rodok wasiat ya. Terus Sayyidina Utsman musyawarah. Sayyidina Ali juga sama. Mana yang pembunuhan? Mana yang pembunuhan? Yang membunuh ya setelah Khulafaur Rasyidin, bahkan setelah Sayyidina Hasan, ya. Setelah Sayyidina Hasan kan beliau tanazul. Beliau tidak ingin pertumpahan darah, ya usah dipasrahkan saja ke Sayyidina Muawiyah. Lagi kan sesat meneh tuh. Sesat meneh. Kemudian mengatakan juga Muhammad juga pernah memerangi orang-orang Yahudi. Wah, Yahudi rese ora diperangi ya. Yahudi kan gatel, mateni wong Islam bolak-balik. Ya Yahudi kayak Ibnu Layyiban atau Nasrani ini kayak siapa? Jarjis ya, bukan Jarjit ya. Jarjis, Masya Allah. Wah repot. Kemudian dikatakan logone jero Ka'bah itu Kanjeng Nabi tidak pernah berusaha, kan di dalam Ka'bah dulu tuh ada ornamen-ornamen gitu ya. Ada barang-barang antik, barang-barang mahal memang dinafkahkan untuk Ka'bah. Di antaranya ada gambar Bunda Maria, ya anggapannya mereka Bunda Maria yang membawa bayi yang dianggap sebagai Nabi Isa. Itu Kanjeng Nabi gak menghapus. Ya iyalah Nabi gak menghapus ngakon anak buah. Ya Allah Gusti. Jadi nek agama dibangun dengan dasar pikiran tok ora tutup. Sayyidina Ali mengatakan kalau memang agama dibangun atas dasar akal, murni 100% karena akal, maka ketika Anda kentut, itu yang diusap bukan khufmu, bukan apa muzah, tahu muzah ya? Apa ketika musim dingin, itu bukan itu yang diusap, silitmu sing diusap dulu. Ya Allah Gusti, repot. Makanya agama itu dinalar bisa, tapi banyak yang di luar nalar. Karena kita manusia itu yang banyak yang di luar nalar. Sampai ambekan yang ngatur bingung kok. Ngatur peredaran darah itu. Ya, jajal mandek no. Iso apa ora? Ora iso. Ini mandek nih modiar kon. Ya Allah Gusti. Jadi hati-hati. Benar katakan Nabi, qul amantu billah. Kalau ketika sudah ada syubhat-syubhat seperti itu, sudah ada pengaruh-pengaruh yang seperti ini, sudah amantu billah, saya percaya sama Allah itu mustaqim. Wis ora usah aneh-aneh, terus wae. So mas go on. Arep kono arep muni mas, karepmu bacotmu urusanmu murtad dhewe, kafir dhewe. Pokok aku tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wis ngono mawon. Tadi pas dengan momennya saya lihat tadi. Coba sampean nanti sampean lihat apa videonya. Itu tak konyol mangke, konyol. Pun. Iki sing rak tau turu awan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qilu padha turu, qailulah sapa sira kabeh. Turu istirahat waktu siang. Qilu padha qailulah sapa sira kabeh. Fa inna syayatina mongko sak temene pira-pira setan. Lapa? Atus junub. Junubnya pendakwaan ya. Fa inna syayatina mongko sak temene pira-pira setan la taqilu iku ora tau turu qailulah turu awan. Anit Tabarani airu ya diriwayatake apa hadis Anit Tabarani saking Imam At-Tabarani. Nah, ini kita lihat kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syayatin la taqil. Istirahatlah siang kalian. Jadi qailulah itu kan sampean sudah tahu takrifnya. Qabla istirahat sebelum zuhur atau istirahat setelah sholat zuhur. Kata beliau, kalian istirahat qailulah. Karena sesungguhnya setan tidak pernah tidur siang. Jadi ingatan. Ini bukan menyalahkan orang yang orang tahu turu awan. Enggak, sunnahnya minas sunnah termasuk bagian dari tuntunan Rasulullah itu adalah kita istirahat siang. Karena normalnya orang itu biasanya kalau subuh tangi
Itu kan misal tangi sekarang jam berapa? Jam 4 kurang kira, pun subuh. Taruhlah jam 4 kurang seperempat mau tangi. Subuh, terus ngaji, terus bariku siap-siap sekolah, mangan, terus mulai kapan? Mangkat sekolah terus mulai. Ya kan siang kira. Itu harusnya sudah berapa jam yang terforsir untuk kegiatan sepadet itu. Katakanlah itu padet ya. Padahal yang kelas itu turu bodoh. Katakanlah itu padat. Maka kalau memang betul-betul belajar itu capek. Makanya waktu siang disuruh Kanjeng Nabi untuk istirahat. Karena apa? Untuk melanjutkan aktivitas. Qailulah itu enggak perlu sampai ngebu terus baru duhur terus tangi lagi isak tangi itu mboten qailulah itu. Jadi dan tujuan dari qailulah itu apa? Di sini saya mendapatkan keterangan wa amalus salafi wal khalaf dan termasuk amalnya dari ulama salaf dan ulama yang mutaakhir ala annal qailulata matlubah, bahwasanya tidur siang itu disunnahkan. Karena apa? Li'anatiha ala qiyamil lail. Karena bisa membantu seseorang untuk qiyamul lail. Lah masalah awake dhewe iku lho ya. Nek qailulah koyo ora ono gunane. Ora qiyamul lail. Qala Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan wa innama tutlabul qailulah, bahwasanya kesunahan qailulah itu akan atau kesunahan eksistensi kesunahan qailulah itu akan tetap untuk siapa? Liman yaqumul lail, bagi orang yang tangi wengi. Dadi nek ora tangi wengi ora sunah gitu loh. Wa yasharu fil khair, dan dia kalau malam itu melekan untuk kebaikan. Jadi sunnah bagi orang yang terbiasa qiyamul nek rak terbiasa qiyamul lail qailulah ora sunah. Jadi kan ngono mafhumnya seperti itu. Sampeyan mau tidur siang kaya apa niat qailulah tapi nek bengi ora qiyamul lail ya mboten sunah wis. Wis nek turu biasa ngono lho Mas. Sorry Imam Ghazali. Ya tapi fal qailulatu min ghairi qiyamil lail kata beliau. Kalau Anda qailulah tanpa melakukan qiyamul lail ora tahajudan, kasahuri min ghairi siyamin nahar. Kaya wong sahur tapi ora poso. Kaya wong sahur tapi ora napa poso. Ya kaya ora ada gunane. Tapi itu pendapat beliau lah. Kita tetap ambil yang sunnah karena secara medis atau secara penelitian teng Jepang ya. Nek kudu semeleh nek ora salah apa? Ya Mas Ulil kudu turu. Jadi iku sing Jepang sing ora ngibadah loh. Itu pun yang enggak bernilai berarti. Apalagi kalau kita bernilai niatnya ngibadah. Dene masalah qiyamul lail iso tahajudan mbek ora iku fadzalika fadlullah yu'ti mayasya. Ya iyalah, sampean wis ngene wae ta. Ini kita pakai iman yang paling rendah saja, enggak usah tinggi-tinggi ya. Ya sebaiknya bagi orang yang ngaku santri punya kebiasaan untuk tahajud. Tapi kan namanya santri sekarang kan beda dengan santri zaman dulu gitu. Kita menyesuaikan zaman saja. Anda itu sudah mau witir sebelum tidur itu sudah bagus. Soalnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya secara berjamaah. Terus bagus, wong liya urung tentu loh. Ini perlu disyukuri. Nah, mungkin Anda tidak bisa qiyamul lail karena enggak pernah mensyukuri hal-hal ini. Menganggap jamaah engko ben ora ditakziran kan ngono lah. Enggak pernah mensyukuri. Nah, mbok menawa dari mensyukuri tersebut lama-lama iso tahajudan, lama-lama istiqomah dalail khairate, lama-lama seperti itu, paham ya? Jadi poso. Jadi gitu ya. Jadi perlu kita punya wawasan baru bahwasanya qailulah itu sunnah bagi siapa? Bagi yang punya kebiasaan qiyamul lail. Nek qiyamul lail sing qiyam liyane iku ya padha sih ganjaran yang sedekah mbek bojone ya apa-apa. Pun paham ya? Tapi Gus Dul apa atuh sama nawan sumuk. Payah. Aksesnya kemana itu? Dari mana dia? Lanjut. Al-qaimu bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahidin. Al-qaimu utawi wong kang nglakoni, ngoten gampang.
Al-qaimu utawi wong kang nglakoni bisunnati kelawan tuntunan sunnah ingsun. Wis waras nggih. Nang pun waras. Bisunnati kelawan sunnah ingsun inda fasadi ummati ing dalem nalikane rusake umat ingsun. Ing dalem nalikane rusake umat ingsun. Dalem. Lahu iku tetep kedue qaim. Lahu iku tetep kedue qaim ajru syahidin utawi ganjarane wong kang mati syahid. Ajru syahidin utawi ganjarane wong kang mati syahid pripun kadang. Ya bingung. Diseleke riyen. Rawa wis ngriwayatake ing hadis Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara letterleknya, secara harfiahnya, orang yang melaksanakan atau melakukan sunnah niku semua yang diajarkan oleh Rasulullah ma bainal amri awin nahyi, ya, antara yang diperintahkan atau yang dilarang atau yang dianjurkan, ya. Orang yang melaksanakan sunnahku ketika umatku sedang rusak-rusaknya. Rusak ini berarti sedang meninggalkan sunnah. Apa ini sudah zaman kita, ya. Nah, jadi istighfarina lillah, boy. Itu zaman akhir Arab kiamat, ya. Durung rabi termasuk orang yang meninggalkan sunnah. Ya, an-nikah sunnati, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Hati-hati. Jadi orang yang melakukan sunnah, orang yang melakukan sunnah di tengah-tengah kerusakan umatnya Rasulullah, kata beliau, lahu ajru syahid, dia bagaikan orang, dia mendapatkan pahala bagaikan orang yang mati syahid. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa mati syahid? Itu selalu disebut-sebut kayak keren banget, ya, keren banget. Ini kalau kita yang sebagai umat yang akhir zaman itu nggak bisa merasakan syahid itu koyo apa. Karena syahid itu tidak begitu nyata di hadapan kita. Paham nggak mboten? Orang-orang sahabat niku banyak yang kepengen mati syahid. Sampai Sayyidina Umar mawon pengen mati syahid ngene juru kota Madinah dan kabul. Karena dibunuh kan beliau, dibunuh sama Majusi kalau salah, seorang Majusi. Karena gini, wong mati syahid niku dia mati karena membela siapa agamanya, Gusti Allah. Mosok nanti ketika di akhirat wong mati syahid. Loh, Gusti kula mati syahid mosok jadi hisab kan ngono carane. Paham ta mboten? Mosok mau mati syahid ning neraka. Gak mungkin wong bela agamane Gusti Allah. Dan ganjarannya bukan hanya bidadari saja. Bidadari itu hanya sebagian dari pahala yang diterima sama orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu makanatuhu azim. Posisinya di hadapan Allah itu tinggi sekali. Bahkan orang yang bisa mensyafaati, masih dia goblok tapi kok mati syahid. Ya, dia orang pinter tapi kok mati syahid. Kan banyak cerita kan, para sahabat yang meninggal mati syahid. Orang pinter deh. Masih ono sing perang lali nek urung atus junub ya. Ya ta mboten. Karena akhirnya meninggal kan. Itu dia pasti bisa mensyafaati. Junub lama mati syahid. Akhirnya didusi sinten? Malah malaikat. Ngeri loh. Wong mati syahid didusi malaikat. Becul lah apa iki? Atus dhewe nek awan. Bar delok hentai kowe. Payah iki. Mosok becul lak tau delok hentai ra mungkin ya. Nah, jadi sekali lagi posisinya orang yang mati syahid iku meh kaya padha Nabi secara instan. Instan itu. Kalau kita, ya kan instan. Dikatakan orang goblok, orang ahli ibadah, tapi nek mati syahid karena bela agamane Gusti Allah, iku sisa nyafaati wong akeh kok. Nyafaati nek gini hadis al-anbiya wal ulama wasyuhada. Sing iso nyafaati nomor pertama para nabi, nomor kedua para ulama, ketiga para wong si mati syahid. Nah, awak dhewe gak pernah tahu betapa tingginya orang-orang
yang mati syahid yang membela agama ini Gusti Allah. Nah, cuman repotnya saiki, apakah kita ikut perang di Palestina, kita ikut perang di Yaman itu termasuk mati syahid? Allah alam. Soalnya orang Kanjeng Nabi. Ya. Nek zamane Kanjeng Nabi wah enak. Wah, mati mesti syahid iki, bela Kanjeng Nabi kok ya. Nek kan ngoten, jelas bener ngono. Tapi nek zaman saiki banyak sekali yang menjadikan dalil-dalil agama untuk membangun politiknya. Politik itu dibungkus dengan agama, permusuhan dibungkus dengan berbau agama. Akhirnya banyak yang terhasut. Terus pokoknya gampang, orang Islam gampang dikompori. Agar di koyoke rada disinggung agama niku melu emosi, ya ta? Padahal kita nggak tahu itu politik apa enggak. Itu politik apa enggak? Bingung. Makanya untuk sekarang kita ini termasuk kalau kita tidak ikut geger itu termasuk al-qaimu bisunnati Rasulillah. Saya katakan gitu. Wong ora melu geger, ora melu debat. Kan dawuh Kanjeng Nabi mantarokal miraan, barang siapa yang meninggalkan perdebatan perselisihan kuntu zaiman lahu fil jannah aku yang akan menjadi penanggungnya dia nanti masuk swarga. Wis iku termasuk sunnah. Sunnah yang bisa kita lakukan sing enteng-enteng ae. Ana wong geger, oh nggih, beritane apik. Wis ora usah melu geger, meneng ae. Ora usah melu komen ning netizen. Nanti ujug-ujug dijemput sama divisi Humas Polri, repot. Ada di DM di Instagram, kirim alamat Anda. Bariku di untungnya gorong-gorongnya rusak ra iso tekan kene. Jadi sampean harus meyakini bahwasanya orang yang meninggal syahid itu punya posisi yang tinggi. Makanya di hadis seringkali disebutkan. Umur sahabiat, wong sahabat-sahabat wedok akeh sing pengen mati syahid pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla khati'atin illa dain. Pakai fathah. Al-qatlu utawi perang utawa mati juga bisa. Al-qatlu utawi perang utawa mati fi sabilillah ing dalem bela agamane Gusti Allah. Saya maknani sabilillah itu seperti itu. Loh. Om kowe karo Bude Sherin. Tapi itu kalau siap-siap patah hati, sono sing nakokno iku. Al-qatlu utawi mati fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah, utawi dalem bela agamane Gusti Allah. Yukaffiru iku bisa apa? Yukaffiru menghapus kok. Iki mau sing tak bahas pertama masalah yukaffiru kok tak ceritani. Yukaffiru iku iso menghapus apa? Qatl. Yukaffiru iso menghapus apa? Qatl kullu khati'atin ing sakabehane dosa, kesalahan. Illa daina kejaba napa? Utang. Mim rawahu Muslim. Tadi yang masalah kembali lagi qul amantu billahi mustaqim itu mengatakan gini. Kata kafir itu bukan berarti mengeluarkan Islam mengeluarkan orang dari agama Islam, tapi kata kafir itu bisa berarti mengampuni. Ayatnya dia ingin menukil yukafirullahu anhum sayyi'atu ma'amilu. Maka Allah akan yukafir, kata bahasa yukafir mengampuni dosa-dosa yang dilakukan. Berarti kita kalau mengatakan orang kafir berarti orang yang kita ampuni. Repot ya. Balik-balik masalah mantek meneh. Pun ini masalah jihad lagi atau masalah perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Kanjeng Nabi yang artinya al-qatlu fi sabilillah, meninggal atau berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya apa? Yukaffiru kulla khati'atin, bisa menghapus semua dosa, tapi illat dain kecuali utang. Berarti kita tahu orang yang membela agamanya Gusti Allah bahkan sampai mati itu keren apa betul? Keren. Sampai tadi yang sing sahabat sing lali barwik-wik karo bojone terus dikon jihad fisabilillah langsung jerantang melayu akhirnya kapundhut sing ngedusi sinten? Malaikat ra gemen-gemen.
Tapi rak sido keren nek duwe hutang. Sajait-jaite sampean mati krana fisabilillah. Iku kekerenan itu akan hilang, apa ya, sebagai keren itu akan hilang karena punya hutang. Makanya Anda tuh gak usah mikir jihad fisabilillah. Bayaran utang-utangmu mbek kanca-kancamu dhisik ya. Sing karo utang karo pondok atau utang uang siluman itu. Itu perlu di anu. Mosok hilang sendirinya. Uang siluman dibawa terus hilang sendiri. Mesti ketut go jajan. Nah, iku watake iku nganu iku. Ketut jajan tapi rak krasa kan. Nah, itu kalau Anda mati syahid ora keren, punya hutang. Utang karo pondok, utang karo laundry bareng ya. Sekarang ojo usah mikir mati syahid lah. Sampean urip sing bener kanggo bayar utang wis apik iku. Daripada udah mati fisabilillah barbarane duwe utang. Ora sido keren. Ora iso nyafaati ya, ora iso nyafaati. Pun. Belum mandan nggih. Tapi menajeng kita. Tambah satu lagi. Maqala sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu ghinan la faqra ba'dahu wa la ghinan dunahu. Al-Qur'anu utawi Qur'an, ghinan iku sugih. Pesugihan ya kena terserah. Quran iku pesugihan sing syar'i. Iya kan maca surat napa? Biasanya surat napa? Waqiah, sing seret-seret maca surat Waqiah. Ar-Ra'd modern kon. Utawa surat Hasyr. Surat Hasyr kan yang 3 ayat terakhir sih diwaca ping 3. Imma loro imma waras. Terus dikejar-kejar debt collector. Al-Qur'an utawi Qur'an ghinan iku pesugihan utawa sugih la faqra kang ora ana fakir iku maujud. La faqra kang ora ana fakir iku maujud ba'dahu ing dalem sak ba'dane Qur'an. Ba'dahu kang ing dalem sak ba'dane Qur'an. Wala ghinan lan ora ana sugih. Sugih wala ghinan lan ora ana sugih iku maujud dunau kang sak ngisore Quran. Wala ghinan lan ora ana sugih dunau kang sak ngisore Quran. Ruwiyat den riwayatake apa hadis an Abi Ya'la saking Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran itu membuat Anda kaya. Apa yang saya katakan, Quran itu iso pesugihan. Quran itu pesugihan. Kalau diniati itu bisa baik. Kalau diniati untuk bayar utang iso. Kalau diniati untuk lancar usaha bisa. Sembarang iso. Syifa. Istilah Quran ini syifa. Obat. Obat dari segala penyakit. Utang termasuk penyakit. Al-Qur'anu ghinan. Al-Quran itu pesugihan. Pesugihan itu maksudnya bisa membuat kita merasa kaya. Bahwa itu kaya secara nyata atau kaya dengan hati tok. Tergantung. La faqra ba'dahu. Kamu harus yakin, ini dawuh Kanjeng Nabi. Ini repot yang yakin masalahnya. La faqra ba'dahu. Tidak mungkin ada kefakiran setelahnya. Jadi wong sing cekelan karo Quran ora bakal kira. Lha iku akeh sing ngapal Quran kira. Wah iku imanmu keliru berarti. Berarti menganggap Al-Quran itu momok tasmik iki engko, misale ngono ora. Ya iku berarti durung menganggap Quran sebagai penolong ya. Memberi siapa? Tapi percaya iso wae. Ngafir sering cerita loh ya. Quran niku nyafaati kula sering cerita ngono. Sampai kok dadi murid ora percaya ku sanatmu kondi. Sanat lho kondi. Maca Quran abot iki lho sanatmu kondi. Wong api bendina lesani sudah berat gitu ya. Deres. Langsung iki Gus males deres ngantuk Gus. Lho abu ya kurangnya apa stroke ngono ya ngaji. Sanatmu salah. Berarti sanat iku keliru ya. Golek sanate dengan cara yang kurang bener, niat golek sanat tok. Al-Qur'an ghinan sak bedene meneh. Quran itu membuat kita kaya, la faqra ba'dahu. Tidak mungkin ada jenenge kemiskinan setelah itu. Artinya kalau Anda sudah menganggap Al-Quran itu harta yang mulia, harta yang berharga, itu cukup kanggo sangu donya akhirat. Ora bakal entek sak anak putu. Nek barang mesti entek. Nek omah mesti diwaris.
Nek tanah mesti dituku wong liya, kendaraan mesti rusak. Tapi Quran eksistensinya tidak bisa diragukan lagi sampai akhir zaman. Makanya para ulama niku mesti ngajari anak-anak, ngajari santri-santrinya masih kecil-kecil itu pertama kali apa? Al-Quran. Kayak ceritanya sapa kemarin sing umur 4 tahun wis hafal Quran sak tafsire. Oh, repot itu kapan Quran iki kan. Terus gawe Kanjeng Nabi setelahnya wala ghinan dunahu dan tidak ada kekayaan yang menyamai Al-Qur'an. No. Dan tidak ada kekayaan yang menyamai Al-Qur'an. Maka ini kita sambungan sanad dari Abu ya nggih. Karena Abu sering ngendikan sering disafaati Quran, berarti sering dicukupi kalih Al-Qur'an. Barokah napa Al-Qur'an awak dhewe kurang percaya karo barokah iku. Sing dirungokno ya kiai-kiai ngono tapi masa aku iso ngono. Pikiranmu itu terlalu pesimis gitu masalahnya. Makanya sanatmu itu mungkotek yang masalah itu ya. Mungkotek itu dasarnya jelas. Bahkan dalam satu cerita. Imam Ghazali pernah cerita, ada orang niku lazama Baba Umar. Lazam iku mulazama. Sering ngetok pintune sinten? Sayyidina Umar. Napa ngemis jaluk-jaluk. Sampai akhirnya Sayyidina Umar ngene, ya hadza weh. Des. Nek levelnya Sayyidina Umar kan ora mungkin ya kalep kan ora mungkin kan. Ya hadza weh des. Des. Nek awak dhewe, hei yaqirdun ketek kan ta apa. Ya hadza. Hajarta ila Umar au ila Allah. Kowe milih saiki. Kowe saiki rene terus apa ring ngene Gusti Allah? Mbon dina kok rene njaluk ae ngemis. Tak wae apa jenenge? Tak wae resep. Ta'allam Al-Qur'an. Kowe ngaji Quran. Fa innahu yughnika an babi. Karena Al-Qur'an akan membuatmu tidak butuh dengan pintu rumahku. Wis kowe belajar Quran, ngaji temenanan wis sugih-sugih ngono. Akhirnya setelah itu Sayyidina Umar mungkin saking jengkel ngomong ngono jengkel. Tapi mau jengkel-jengkel jek iso nasihati wong Sayyidina Umar kan beda awak dhewe. Awak dhewe nek emosi karo Fardhon niku ya jen miso-miso tok metune ya. Semua kebun binatang keluar. Nah, ya karena menunjukkan betapa rendahnya keimanan kita dan ketakwaan kita dan kesolehan kita jauh dari para sahabat. Akhirnya Sayyidina Umar malah heran dhewe lho. Wong kae ndi ora ana moro rene ngono. Terus takok-takokno, sing ngemis-ngemis ndi? Niku napa ning masjid. Lah apa? Fawajadahu yata'abbad. Wis roh Sayyidina Umar ketika lihat orang ini ternyata wis jadi ahli ibadah. Orang ngemis-ngemis. Akhirnya faqol, Sayyidina Umar tanya, "Ma syaghalaka ana?" Kowe ora tau dolan ngene lha apa ora tau ngemis-ngemis meneh. Terus jawabnya qol qara'tul Qur'an fa aghnani an Umar. Aku wis ngaji Quran akhirnya cukup ora butuh Umar neh aku. Padahal kayak diusir dengan nasihat iki malah genten dinasihati balik. Terus akhirnya ngene, lho. Wa ma wajadta fi, lha iki ngaji Quran untuk apa? Malah ngono genten. Iki ngaji Quran untuk apa? Kok iso ngarani kowe ora butuh Umar? Dan dijawab bakal karena Gusti Allah dawuh wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki untuk kalian dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Wah, biyen nasihati pengemis saiki genten dinasihati pengemis. Fabaka Umar radhiyallahu taala aduh. Ya ini masalah kepercayaan kita. Memang kita tuh krisis ya. Krisis keimanan, krisis kepercayaan kita, pede. Awak dhewe ku sebenarnya krisis kepedean kita. Semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an, cuman awak dhewe ora pede ya. Tidak percaya diri. Mosok Quran ono kan ngono ya. Mosok iya. Kan iku Abu ya, kan iku Mbah Arwani. Aku mosok iso-iso ngono. Repot iki. Ya aja golek karomah, iku jenenge karomah kan. Karomatul Quran. Ya awak dhewe jangan cari karomah, yang kita cari istiqomah. Kata Imam Abu Ali Al-Juzjani mengatakan gini. Kamu tuh punya nafsu dan kamu punya Allah gitu. Kalau nafsumu memang menuntut kamu untuk cari karomah, ibadah kaya apa yang diharapkan, wah aku iso ngene, iso aku sholat karo mabur misalnya, mabur pikirannya tapi. Jadi intinya kalau nafsumu sendiri menuntutmu untuk mencari karomah, sementara Allah tidak menuntutmu mendapatkan karomah, menuntutmu untuk
Istiqomah. Lah awak dhewe mungkin ora iso nuwuhke karomatul Quran, mungkin awak dhewe ora istiqomah. Turune istiqomah, gremenge istiqomah, wedi tasbih ya istiqomah. Lah ngajine ora istiqomah. Ya wis, itu yang bisa kita sampaikan untuk maqalah harful kafi wallahu a'lamu bissawab.